gangguan keterlambatan dan gangguan perkembangan anak tuh meningkat tajam. Hampir sebagian besar sih kalau di tempat praktek saya ya, hampir sebagian besar, mungkin 80%-nya itu adalah akibat screen time. Walaupun ya ada lah ya yang misalnya mental defektif gitu, dia memang IQ-nya kurang, ada Down syndrome juga misalnya. Iya, iya. Jadi screen time itu eh, waktu anak nonton layar, nggak cuman handphone, gadget, TV, LCD itu semua yang berlayar lah ya, itu ya termasuk. Karena kadang orang tua tuh bilangnya gini, nggak kok anaknya nggak main handphone, cuman TV lah sama aja. Anaknya kan tetap nonton layar gitu ya. Terus komunikasinya juga jadi satu arah hal-hal kayak gitu. Ya, iya. Dan itu yang terjadi di tempat-tempat praktek gitu ya. Di tempat praktek saya kebanyakan orang tua nyesel. Oh tahu kayak gitu ya, oh gini ya. Ya memang kita selalu edukasi bahwa tidak boleh anak di usia 0 sampai 5 tahun tuh nggak boleh terpapar dulu gitu. Cuman kan berbagai alasan. Nah memang tugas kita adalah mengedukasi orang tua untuk tidak memberikan itu, memberikan ruang bermain, memberikan outdoor untuk main anak. Itu yang harus diedukasi. Iya, iya di luar negeri udah banyak pembatasan, di kita belum nih, telat nih. eh Amerika Pediatric Asosiasi udah mengungkapkan bahwa di bawah 5 tahun tidak boleh. Belakangan juga Singapura udah mengatakan bahwa screen time itu bukan babysitternya anak ya gitu. Udah mengatakan seperti itu. Artinya warning lah buat kita bahwa itu memang sangat mengganggu. Yang terjadi sekarang ya angkanya menaik tajam. Kebanyakan 80% itu hampir anak-anaknya gangguan bicara, gangguan konsentrasi, telat gangguan sensori, telat perkembangannya telat gitu ya. Misalnya anaknya 2 tahun sudah harus mengucapkan ini, belum. 3 tahun harusnya udah bisa bicara ini, belum. Anaknya harusnya sudah bersosialisasi ini di usia 3 tahun, udah berteman, dia belum, masih asik sendiri. Nah, hal-hal seperti itu kan berdampak ke pendidikan nantinya. Tugas guru jadi tambah besar. Beberapa orang tua yang sadar ini, dia akan cari cepet-cepet cari penanganan ya ke profesional, entah ke psikolog anak, ke dokter, ke terapis misalnya, atau cari tahu lah harus seperti apa. Kebanyakan juga yang masih merasa, oh nggak apa-apa ya, anak saya masih oke-oke aja gitu. Ya, ini sebetulnya ini juga keresahan saya ya, akibat keresahan kan sebenarnya saya tuh udah lama kok concern di dunia anak itu. Jadi dari 2009 lah ya, saya concern ke anak, awalnya memang konsultasi-konsultasi aja. Tapi rata-rata dari konsultasi itu orang tua itu kesulitan mencari pengasuh yang tepat, terus memberikan stimulasi yang benar. Karena yang datang itu kan, ya ini mah udah terlambat nih harus ditangani, udah terlambat nih harus ditangani. Itu kan lebih ke kuratif. Sebetulnya edukasinya untuk pencegahan belum banyak nih di ya enggak, memang orang tua itu harus diedukasi untuk bisa mengurangi angka ini gitu. Iya, Komdigi bisa tuh masuk ke situ. Harusnya udah enggak, belum belum. Oh, belum. Iya, 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 iya. Iya, jelas. Iya. Sebetulnya ya kita nggak bisa berharap ke pemerintah kali ya. Mungkin nggak tahu pemerintah sibuknya di mana atau lagi apa gitu. Ya yang kita lakukan adalah itu tadi parenting-parenting ya saya sebetulnya sering menyampaikan bahwa stop ya gitu, kurangin ya screen time gitu.
program PP Tunas. Nah, itu kan untuk ini apa tentang digital itu ya. Mhm. Nah, kalau peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pendidikan. Nah, berarti kan kalau kata ibu tadi banyak korban akibat dari apa screen time di gadget itu, mungkin ada masukan untuk agar peraturan pemerintah ini berjalan baik dan bisa masyarakat juga Paham. paham dan Menggun kesadarannya iya. tumbuh gitu. Iya, karena memang mungkin programnya bagus ya. Saya belum lihat sih programnya seperti apa. Digital ramah anak tuh seperti apa sih kurang tahu. Intinya memang tidak boleh kena dulu sih gitu ya. Eee, cuman Tidak boleh masalahnya kalau tidak boleh kenapa yang usia 0 0 sampai sampai 5 5 tahun tahun. Iya, bermain gadget. iya. Itu tadi karena Apanya? 0 sampai balita Itu tuh fase di mana otak sedang sangat-sangat bertumbuh, di situ absorbed mind, kemudian di situ juga sedang golden age ya, masa masa emas tumbuh otak, otak lagi bertumbuh, makanya sangat pesat tuh di usia itu, makanya disebut golden age. Golden age itu anak-anak benar-benar menyerap semua informasi yang ada di lingkungan dengan banyak sekali. Lalu di situ juga anak butuh tumbuh untuk pondasi-pondasi ke depannya kayak kecerdasan, gerak, koordinasi, hal-hal seperti itu butuh. Nah, pada saat anak habis waktu hanya untuk screen time, bagaimana eh, stimulasi untuk itu? Sehingga ada yang ke-skip ya, ada waktu yang habis tuh untuk itu. Sehingga dia nggak dapat stimulasi tersebut. kalau dari ibu kan udah dari dulu dari pas jam di Otista dulu ya Iya, pindah sini mengalami banyak anak dan beragam mungkin kasusnya beda. iya, iya. Nah kalau yang kasus di Kuningan paling sering apa sih? Paling sering yaitu speech delay. Apa tuh? Speech delay itu telat berbicara atau gangguan bahasa. Itu tuh jadi anaknya ya belum sesuai usia berbicaranya gitu. Itu sebetulnya paling paling orang tua ngeh ya, karena kok anak saya belum ngomong ya usia segini. Nah, itu biasanya orang tua baru nyadar. Padahal sebetulnya masalahnya bukan di berbicara aja. Ada banyak hal yang rusak tuh, kayak konsentrasi, kemudian kemampuan untuk interaksi, sensori itu banyak yang rusak tuh atau tidak terstimulasi sehingga ujungnya adalah bahasanya dia kena gitu. Padahal sebelum itu juga ada tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan Itu semuanya. kaitannya dari digital apa dari Gadget. apa banyaknya pegang HP gimana tuh? Jadi apa sih? Jadi sebab akibatnya tuh Apa? gimana? Gimana? Jadi Jadi waktu si gini, anak awalnya mungkin umur 2 tahun udah pegang HP, lalu pas tumbuh besar eh, ternyata itu telat gitu ya. Seperti yang barusan tadi ada yang konsul ya, maksudnya kok anaknya masih belum bisa diam, kok usia segini belum. Jadi ada fase di mana anak itu dasarnya tuh harus ngapain? Di usia 0 di usia 0 sampai 2 tahun tuh sensori harus harus selesai gitu ya. Ini stimulasi sensori. Kenapa? Karena ini dasar terbentuknya intelijensi anak. Nah, kebayang nggak ya kalau di usia 0 sampai 2 tahun yang seharusnya distimulasi dengan baik, dengan tepat, dia habiskan waktu untuk nonton. Jadi dia nggak bergerak, diam. Kalau nonton kan kayak gini anak tuh mau posisinya kayak gini-gini aja, 2 tahun, 2 jam gitu-gitu aja. Kita tinggal masih posisinya gitu-gitu aja. Kebayang nggak? Padahal kebutuhan anak di 0-2 tahun itu bergerak. mengenal dunia Iya, bangun, jatuh, loncat, lari, seluncur sana, seluncur sini, loncat sana, loncat sini, itu ngebentuk kemampuan dia untuk bisa seimbang tubuhnya. Keseimbangan tubuhnya itu nanti berpengaruh ke tenang, kemudian konsentrasi. Konsentrasi penting untuk belajar. Jadi, kebayang nggak kalau dari anaknya dia nggak dapat konsentrasi? Ya dia pasti ada gangguan belajar.
Kalau udah gangguan belajar, bagaimana dia bisa berprestasi? Ini akhirnya kaitannya banyak sekali ke masa depan anak. Eh, kalau ini Bu, itu kan apa ya, fase balita ya, Iya, dan itu berpengaruh pada pertumbuhannya tidak akan sehat atau gitu ya. iya, Nah, kalau ibu kan katanya dulu sering juga ya korban game online sampai apa ya autis gimana iya, ya. iya, Terus iya. terbaru juga di PPATK ada cerita anak umur 10 tahun udah keranjingan judi online. Mhm. Kalau di Kuningan ada nggak kan? Karena kan data PPATK itu kan hanya di Jawa Barat. Iya. Nah, barangkali di Kuningan ada untuk apa ya? Kalau saya kan memang tidak melakukan penelitian itu ya. Cuman beberapa klien sudah mulai masuk nih. Jadi keluhannya adalah gangguan judi online gitu. Tapi biasanya bukan anak-anak nih. Walaupun mungkin dari anak-anak sudah ada ya. Kebanyakan itu yang mengeluhkan istrinya, orang tuanya gitu. Jadi dia usianya bukan 10 tahun lagi tapi yang masuk ke tempat saya ya. Dia sudah usia-usia hmm, usia-usia pernikahan, awal menikah lah ya. Udah mulai keganggu tuh dengan apa namanya? eh kebiasaannya untuk judi, kemudian Kalau pinjol. nggak ada di Kuningan yang bisa Bukan sekolah. bukan nggak ada, mungkin ada, cuman nggak Nggak kan itu terbuka. kayak fenomena gunung es lah ya, nggak kelihatan atau belum ada yang menyampaikan atau belum ada yang meneliti. Tapi saya yakin itu ada loh. Dan ibu sebagai psikolog kan bisa membaca itu Hmm, yang gejalanya seperti apa tuh Bu ya menunjukkan ini indikasi ke sana. craving. Jadi dia udah mulai tantrum tuh kalau kalau handphonenya diambil, dia sangat terikat tuh sama handphonenya, sering minta uang lebih gitu. Terus minta top up lagi kayak gitu-gitu kan. Ada orang tuanya yang mungkin apa ya, konselor spiritual Iya, juga. iya. Nah, beberapa sih yang masuk itu dia sudah kecanduan judi dan dia udah bisa-bisan. Itu ternyata memang di usia remaja, Pak. Wah, awal-awal nikah lah ya. Itu masuknya dari gimana atau Game online. Awalnya game online. Kalau saya wawancara mereka, awalnya gimana gitu? Awalnya SMP, Bu. Jadi saya suka main game lama-lama ini gini 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 gitu. Nah, itu sampai baru ya mereka ujungnya bercerai ya karena belum bisa menyelesaikan kecanduannya pada judi gitu. berarti itu pengantin baru lah masih muda ya Iya. nikah muda lalu si laki-lakinya perempuan mah gak ada ya Enggak, kemarin ada, ada ada, ada. usianya muda gitu Muda juga. Masih range 25-30 lah. berarti ya usia pernikahan muda kena itu dan ternyata itu Berdampak. dari masa-masa usia remaja udah Iya. Iya, jadi kadang awalnya iseng ya, awalnya iseng. Tapi kalau saya bukan masalah iseng ya, karena mungkin kita itu sudah terbiasa dengan instant reward. Instant reward tuh kayak eh, proses yang cepat, instan lah, nggak pakai proses. Jadi kalau untuk mendapatkan sesuatu gampang. Nah, main game itu sebetulnya membuat anak-anak tuh terbiasa instant reward. Beda ya sama main puzzle. Kalau dia pengen dapatin sesuatu, dia harus numpukin, jatuh, ya jatuh, naikin lagi gitu. Dia ada proses tuh di situ. Tapi kalau main game, coba, ini salah, skip. Levelnya nggak suka, aku susah, levelnya skip. Secepat itu dia dapetin sesuatu. Sehingga mental seperti inilah yang membuat anak-anak kita itu nggak mudah untuk dapat sesuatu yang harus nunggu dulu, harus proses dulu, termasuk mendapatkan sesuatu. Ya kebanyakan seperti itu. Kemarin ya kasusnya. Ayahnya bilang, nanti ya dek, nanti gini-gini. Gini. Ternyata dia udah pinjol. Kenapa? Karena tidak bisa nunda, tidak bisa berproses. Usia 25. Jadi konsumtifnya juga nggak bisa nahan gitu. Kenapa? Ya karena memang nggak belajar sabar. dan itu jalan dari
dari Otomatis iya dari pola main juga udah biasa, segala diturutin, termasuk mainan-mainan saya kenapa sih tidak setuju dengan ini gitu ya. Karena memang pola mainnya tidak sesuai. Sangat instan banget sehingga dia instant reward gitu ya. Dia dapetin cepet. Ya otomatis kalau dapetin cepet caranya apa lagi? Termasuk pola pikir anak-anak eh, pemuda sekarang lah ya, ayah baru gitulah yang masih muda-muda mungkin dia juga akan berpikir begitu kan. Gimana caranya cepet dapet ya udah masang aja. usia ideal menurut ibu yang pas baru bisa pegang gadget. Saya belum tahu ya, tapi kemarin tadi pagi saya baca eh Buckingham aja anaknya nggak boleh dikasih handphone, nggak dikasih handphone ya. Terus eh siapa? eh yang bikin Apple aja anaknya nggak diperbolehkan main handphone. Artinya kan dia tahu bahayanya. Kalau itu awarenessnya Iya, masyarakat kalau kita kan belum. juga biar anteng udah Iya, HP. iya. Mereka masih kita kita semua masih berpikir jangka pendek ya. Solusi jangka pendek gitu. Daripada capek udah seperti itu. Jadi apa ya? Ya saya sih berharap banget ya pemerintah juga mulai aware dengan hal ini karena kita nggak bisa nyelesain sendiri, masyarakat nggak bisa nyelesain sendiri gitu. Harus ada peraturan gitu ya. Harus disosialisasikan sampai ke detail, sampai ke tingkat atas dan bawah. Pejabat setiap setiap ada event bicara dia harus mengungkapkan ini terus-terusan kan itu kan baru ya gitu ke sounding ya Sampai aturan yang dibuat tapi nggak disosialisasikan ya nah, buat apa gitu karena ternyata sudah banyak sekali nih dampaknya besar sekali dampaknya. berarti ibu bilang banyak besar. Kalau untuk database itu nih, dari ibu pertama buka klinik sang cipta ini sampai sekarang udah tambah besar udah berapa Kasus pasien kasus ya itu dan nggak mau nggak tahu ya saya nggak kasusnya seperti apa itu. saya tidak saya tidak menghitung secara ini ya cuman awalnya saya nangani anak-anak berkebutuhan khusus yang betul-betul murni ada triggernya gitu kayak autis bawaan gitu ya. Jadi dari lahir dan sampai sekarang pun masih autis kayak gitu. Terus Down syndrome itu kan bawaan ya karena ada masalah di kromosomnya. Cuman makin ke sini kok memang anaknya sebetulnya oke-oke aja, saat lahir oke-oke aja. Saya lihat perkembangannya dulu 1 tahun bisa ini kok, bisa ini masih bagus gitu loh. Tapi mulai kok sekarang 3 tahun nggak kelihatan ya. Nah ada gap. Ternyata saya lihat dan saya wawancara, ada apa ya di usia itu? Ya dia udah mulai ngasih handphone, udah mulai ngasih gadget, polanya tidak sesuai gitu. Ternyata kalau anak sekolah gadgetnya yang kayak dulu itu SMS atau itu jangan Iya, iya. Kalau cuma untuk komunikasi sebaiknya sih begitu. karena kan masuknya hal-hal itu kan dari Dari satu iya. Ini baru cuman secara teknis mengganggu otak ya. Belum bicara konten loh saya. nah itu gimana tuh? Kontennya parah lagi. Sekarang yang ditonton anak tuh nggak sesuai dengan kontennya kan. Sehingga ada masalah moral, akhlak. Lebih parah lagi pornografi. Lebih parah lagi anak-anak sekarang sudah mulai maaf ya kayak kemarin aja ada perempuan korban dari aplikasi dat aplikasi gitulah ya. Eh, Ternyata dia kenalan sama orang dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu gimana coba? Janjian dan lain-lain, penculikan, janjian dan lain-lain. Ternyata, masya Allah, gitulah hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, itu kan sebenarnya konten-kontennya udah nggak kita eh, apa namanya ya? Tidak disensor, tidak secara kritis kita batasin gitu. Lah kalau sekarang anak-anak harus disuruh memilih,
Ya dia kan otaknya belum nyampe, namanya anak kecil sensor dan blocking itu harus harus. tegas ya. Iya, saya heran ya kalau gambar-gambar kayak misalnya Palestina apa segala macam sensor sensor. Oh kalau pornografi nggak banyak disensor. Kenapa bisa begitu? Saya juga heran. Di online juga saya pernah nyobain ya Iklannya banyak sekali ya. di satu itu digandungi dari satu daripada dari itu yang laporan kekerasan perang Iya, iya, apa apa sekarang kalian itu iya itu. bisa dari situ. Iya, adrenalinnya eh, keluar di situ tuh. Anak-anak mainnya di situ tuh. Jadi memang harus dibatasi. Nah, gitu. Edukasinya harus ini jelas. Mengerikan kalau anak-anak hanya dibiarkan begitu saja. Apalagi orang tua kan merasa sudah tenang gitu ya. Saat orang tua tidak mendidik, fasilitasnya seperti itu ya anak besar dengan dunia maya gitu. Yang paling parah tuh yang pernah ibu Tangani pasien penyakit apa gejala apa dan karena apa ya? macam-macam ya. Aduh macam-macam banget. Ada yang memang bawaan ya, jadi kayak cacat bawaan seperti hmm, cerebral palsy gitu ya. Ya memang itu memang harus kolaborasi dengan dokter saraf anak, dan lain-lain. Cuman mungkin kita fokusnya di perkembangannya, jadi ngejar perkembangannya. Jadi kayak latihannya, terapinya gitu. Contoh misalnya, oh anaknya kan sebetulnya otak kita tuh plastis ya. Plastis tuh bisa dilatih gitu. Even itu rusak juga bisa dilatih gitu. Apa misalnya kita sekarang gaya hidupnya kayak gini, saya mau rubah deh gaya hidupnya, itu bisa banget gitu. Kita misalnya nggak baca sekarang, udah apa saya mau biasakan untuk baca sekian hari sekian ini, ya otak itu tuh pasti sekian bulan berikutnya tuh udah beda gitu loh. Kan emang tuh tugas otak otak tuh kan memang plastis sekali ya. Ada proses myelinasi, ada proses plasticity. Jadi kalau kita mau optimalkan otak ya banyak hal yang bisa 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 hikmahnya bagus gitu loh. Kalau yang dulu pas di otisan kan itu pas itu lagi mau kecanduan juga sampai tadi pas kita bahas sampai anaknya gini ya Iya, iya, iya. lupa makan lupa Iya, betul. Nah, ada banyak kok yang parah sampai akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Terus penanganannya udah harus pakai obat-obatan lagi gitu. Nggak bisa cuman eh, konseling terapi gitu nggak bisa. Dia udah marah tuh, udah sama mamanya udah bawa senjata tajam. Jadi pokoknya kecanduan banget lah dengan itu. Bergerak, iya. Dan itu memang nyata, akibat apa sih jadi kok bisa sampai segitu kebiasaan. Otaknya itu terbiasa. Contoh ya Pak, misalnya, kenapa sih Bapak sekarang dulu waktu naik motor, mikir nggak kalau mau awal-awal belajar motor ya, Bapak mikir nggak kalau mau nyetater atau mau ngerem, mau belok kanan, belok kiri, sen kanan, sen kiri, mikir nggak? Mikir kan? Karena itu hal yang baru di otak. Tapi terus-terusan dilakukan. Sekarang Bapak mikir nggak? Udah nggak kan? Udah kayak refleks. Mau sambil telepon, mau ini belok kanan, belok kiri udah biasa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada proses habit, ada proses eh, repetisi, ada proses latihan terus-terusan. Sampai akhirnya otak tuh menjadi refleks gitu loh. Apa yang terjadi kalau gini terus ya otomatis kan jadi refleks gitu. mungkin untuk di saat ini jumlah pasien terutama yang kategori di bawah umur mungkin di bawah 17 tahun Ya, itu ada berapa pasien dan paling parah gejalanya apa tuh eh, orang macam-macam. kuningan orang kuningan semua enggak Orang kuningan semua. Enggak. Ada yang dari
kota sebelah ya, jadi kayak Majalengka gitu-gitu ada. Eh, jadi gini Pak, sebetulnya itu tuh memang menyerang semua usia. Anak-anak di bawah usia 5 tahun yang diserangnya adalah gangguan perkembangannya. Di usia setelah itu mungkin dia udah bisa ngomong, udah bisa segala macam. Yang diserangnya adalah akhlaknya, moralnya. Berikutnya kan ke atas-atasnya sama tuh, moralnya, akhlaknya. Ada yang kecanduan pornografi. Sampai akhirnya habis-habisan lah ya ditipu karena ya gitu awalnya udah kecanduan kan setiap jadi kasusnya ya karena udah seneng ke pornografi, jadi setiap berinteraksi dengan orang ya minta difoto, minta inilah tukeran dan lain-lain. Tersebar kan? Kalau udah tersebar gimana? apa sih ekshibionis apa namanya? Iya, ya macam-macam juga. Itu pikiran liar udah nggak pakai nalar. Jadi otaknya juga udah lebih rendah daripada binatang. Ya nggak? Apa itu apa Kak? Eh, ya IQ-nya kena, SQ-nya kena, IQ-nya juga kena. Lalu orang udah nggak pakai mikir tuh kalau udah prefrontalnya rusak. Sementara prefrontal itu adalah tugas otak, dia yang berpikir tentang baik buruk, nilai, keputusan mana yang harus diambil, benar atau salah. Nah, itunya rusak, Pak. Kalau udah itu rusak gimana? Dia berperilaku aneh kan, semaunya sendiri kan. Nah, kasus waktu pernah ya di Indonesia. Di Kuningan tuh pernah ya ada kasus sodomi yang mencuat dulu waktu itu. Waktu saya, Yang sampai iya, itu iya, ya pokoknya di sana deh yang tadi. Waktu saya wawancara, ternyata awalnya dari pornografi. Jadi dia suka nonton itu dan tidak ada yang melarang. Kenapa? Punya S. kalau kayak kasus di pesantren itu Oh bukan. Eh, kayaknya udah ditangkap deh beberapa tahun yang lalu. memang ada lagi Iya. Nah, yang duluan waktu saya wawancara itu awalnya gimana gitu ya. Ya awalnya dia sudah nonton pornografi. Waktu sebelum akil balik. Terus kan akhirnya karena waktu itu belum ngerasa apa-apa, aku mulailah akil balik. Jadi dia udah mulai merasa sensasinya, makinlah kecanduan. Akhirnya kan dia melakukan sodomi berkali-kali ke anak-anak. Saya bilang kenapa? Ya udah nggak bisa bu, kalau udah kepengen udah nggak bisa nahan. Yang bisa menghentikan itu apa? Cuman main bola atau nonton bola, atau kalau enggak ya cari mangsa. Segitunya coba. Sekarang sih udah ditangkap ya, udah dipenjara kayaknya udah beberapa tahun yang lalu. Tapi yang saya heran itu ya bukan saya heran. So, aduh ini prosesnya ya, gimana terjadinya kan ini tuh kayak fenomena gunung es ya, nggak langsung ujuk-ujuk mencuat kan. Pasti ada awalnya ya yang tadi Bapak tanya, sebab akibatnya dari ya itu pornografi pas usia ini sebelum akhir balik gitu ya. Dan ternyata kadangkala yang kita suka khawatirkan sebagai orang tua tuh itu, misalnya anak kita nggak dikasih ya Pak handphone. Ada orang tua yang memberi handphone ke anaknya. Ya ditontonin bareng-bareng di sekolah, siapa salah coba kalau kayak gitu. Iya, dan dia nggak peduli sama teman-temannya yang kena gitu loh. Itu yang kadangkala kita jadi orang tua merasa jadi korban. Kita udah didik baik-baik misal. Seperti itu. Jadi memang ini harus rentak edukasinya, diberikan apa namanya eh, kesadaran secara intens terus-terusan kepada orang tua. Kita nggak bisa apa berbicara hanya untuk terus-terusan ngomong gitu. Cukup saya berapa sih gitu. Cukup pemerintah lebih besar ya. pemerintah harus yang lebih Gong lagi kan. kita udah bikin aturan kok Iya kalau nggak disosialisasikan kan kita juga nggak paham. Terus misalnya kalau pertemuan apa-apa ya setiap ada pertemuan ya sisipkan itu bagian dari kegiatan iya tiap kegiatan "Weh, titip ya anak-anak ya titip ya ini ya gitu.
poster Iya, edukasi tentang itu. Nonsen semua soalnya. Iya, nonsen soalnya kalau nggak ada disosialisasikan segimana bagus programnya, ngabisin berapa anggaran juga kalau nggak disosialisasikan gimana? itu iya kan data vaksin yang per bulan ini lah Ini udah hampir 80-90 anak yang lagi ditangani. Dua, bukan anak-anaknya aja ya, iya, yang dewasa yang dewasa mah biasanya konseling aja, tapi dia berkala ya, enggak konseling kita terus-terusan. serius itu Enggak, rutin. oh kirain mondok di situ Oh, enggak ada yang bahkan mendukung. ada itu yang sampai kan kata itu dulu ada yang sampai harus apa ini pasti Enggak nginep sih, itu yang kasusnya harus dirawat di rumah sakit jiwa. ini yang ada anak unpad katanya canduan game online kalau nggak salah Lupa ya yang mana. nah Lupa ya soalnya kasusnya banyak. kalau yang sekarang aja yang paling Hot. gawat lah itu Paling gawat apa ya? Ya itulah pornografi. anak-anak Oh enggak, itu udah dewasa. Sebenarnya kalau anak-anak, nah sekarang itu kan gini ya Pak. Jadi ada kasus LGBT juga naik nih. LS, LSL tuh naik banget tuh. Itu juga sebetulnya banyaknya dari pornografi Pak. yang banyak tapi di sini sekarang Enggak, itu kasusnya saya dapat juga dari datanya dari karena itu kan udah mulai masuk ke HIV. Itu datanya dari HIV gitu. Ya kita suka ada kolaborasi ya, ngisi-ngisi materi gitu. terus Nah, itu kan naik tajam, meningkat tajam. Ternyata itu dari homo kan, HIV-nya tuh meningkat dari kasus homo gitu. Nah, pada saat kita berinteraksi lah ngobrol lah ya, kita kan suka ada acara nih gitu ya, dari psikolognya, dari dokter HIV-nya kayak gitu-gitu, tentang edukasi sex education gitu. Ternyata angkanya memang tinggi, salah satunya adalah HIV itu disumbang dari LSL, laki-laki suka laki-laki. Nah, eh, nah ternyata itu juga mereka itu mulainya dari pornografi, Pak. pornografi cewek cowok film Kata siapa? Nah, itu dia saat orang sudah susah menahan hawa nafsu. Jadi hasrat seksualnya udah nggak bisa ditahan lagi. Dia cari perempuan atau cari pasangan itu sangat berisiko. Ya enggak? Karena bisa hamil, takut sama bapaknya nih. Kalau laki-laki nggak ada yang lihat. Nggak sampai kedetek kan sampai di situ. banyak juga yang sekarang fenomena orang cewek tapi kayak cowok Nah, bucin apa ya kurang lebih sama lah ya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kenapa? Itu mungkin buat mereka anggapannya itu tidak terlalu berisiko dan tidak kelihatan. Tapi hasrat seksualnya bisa dilakukan. saya pernah amatin nih ya kalau yang bucin kan sebenarnya itu bucin ya setan itu orang kayak kebanyakan orang kayak kalau yang mungkin cowok jadi banci atau Iya, yang gitu itu yang menengah ke makin bawah. menengah ke bawah ya itu kalau cewek jadi kayak malah anak gue sama pejabat kebanyakan Wallahu alam ya. Tapi sebetulnya itu antar gap kok. Bukan bukan cuma kalangan tertentu aja. Bukan kalangan tertentu aja. Tapi mungkin itu tren. Bisa jadi. Tapi sebetulnya enggak. Itu hampir semuanya Pak di bawah-bawah di desa-desa juga banyak kok yang kayak gitu. di Cirebon tapi ya Mm. itu aku pas nanya itu kan temennya pengen tahu Iya, sampai dia anti pakola dilakban gue iya, iya. gitu ya Mm. udah gak mau celana dalam pakai laki-laki Iya, foto rambut ke masuk lalu ke salon salon. gitu dia
dipanggil cantik marah, Hmm, senengnya disebut ganteng. iya, Nah cewek, aneh gitu. iya, iya. Ya, ini fenomena akhir zaman ya. Orang-orang sudah melampaui batas kalau menurut saya. Jadi ini udah nggak suka, ini udah aku maunya yang lebih dari itu. Aku yang maunya yang fenomenal, yang berbeda. Ya gitu-gitulah. Nah, tadi ibu bilang psikologi, sempet aku kan ngobrol sama yang sebutnya Pen itu kan pacarnya Buci itu ya. Hmm, Kata si Pemnya itu cewek, Pem juga malah cantik-cantik gitu. hmm, Nah, ya, kalau makanya disebut kayak ngasih tuh lebih-lebih kalau dia pacaran cowok bener kan, hmm, ngasihnya tuh lebih katanya apa sih dia berubah kayak gitu, ada tapi mungkin case tadinya yang pasang itu ya aku nggak hmm, tahu bisa tapi ngelihat circle-nya orang-orang tadi tapi dia hanya ingin menunjukkan ke bapaknya bahwa dia cerita dirinya, hmm. dia cara untuk lakukan Protesnya perempuan dia. itu baiknya harus kayak gini, Hmm, tapi nggak tahu mungkin si ya iya, kesannya gitu ya, iya. aku Ada rasa banyak gitu. faktor ya. Jadi ada, karena itu kasuistik banget. Ada yang kasusnya eh, dia trauma sama pacarnya gitu loh. Jadi dia nggak mau deh nganggap laki-laki begitu. Jadi saya cari aman, pokoknya memenuhi tangga cintanya gimana caranya gitu. Yang penting terpenuhi itu, even itu mungkin cewek, dianggapnya kakak kelas, dianggapnya kakak, padahal perempuan. Ya, akhirnya muncullah perasaan-perasaan seperti itu. Kayak gitu-gitu. Oh alam ya, ini sebenarnya saya juga nggak ngerti eh, akhir zaman gitu ya. Ada feed gadget ya banyak notifikasi Iya, dan itu kan sebetulnya betul. gitu ya. Iya, dan itu kan sebetulnya kayak kampanye terselubung ya. Banyak sekali game-game, banyak sekali video-video yang sebetulnya ya mereka tuh awalnya mungkin sedikit, tapi kan dia juga pengen jadi ngajakin temennya atau siapapun nggak masalah kayak gini ya. Jadi kan dia bikin kampanye-kampanye terselubung gitu. Sepakat ini apa ini tersebut ya kalau tapi kalau mungkin beda ya kalau aku Iya, sih melihat ini campaign dari asing untuk menghancurkan budaya bangsa kita karena ya kalau iya, anaknya hancur udah gede budaya bangsa kita ya diserang gitu narkoba iya, apa gampang, betul. kan lebih gampang Iya, ngejajal gitu. iya, iya, iya. Sebenarnya mungkin ini masalah eh, gimana caranya orang tuh lepas dari agama gitu loh. Karena itu di ya sedikit-sedikit lepaslah dari agama. Tapi ya kita tahu ya semua semua itu ya maksiat gitu. Semua itu ya ujung-ujungnya tuh ya nggak ada manfaatnya. Orang tua pun yang mengetahui anaknya seperti itu kecewa berat gitu loh. Baik gitu. Ya terakhir tadi kan pornografi berarti paling banyak ya dari pornografi. Kalau tadi yang apa pinjol, judol, game online juga itu volumenya ya angkanya banyak Lumayan, juga. Kalau lumayan banyak. aku lebih banyak pornografi. Iya. Jadi anak-anak sekarang tuh udah mulai apa ya? Jadi contoh misalnya, Bu Nida anak saya kok gini ya, aku dipanggil sama gurunya gini-gini ya, ketahuan gini-gini ya, itu kan saya kan jadi intens ya ngobrol, kenapa, Eh, curiga apa, handphonenya udah di ini enggak, gimana pegang handphonenya. Nah, hal-hal seperti itu kan, ya saya bilang, ini sepertinya arahnya dari sana deh, gitu. Karena kan orang tua nggak mungkin ya ngajarin yang seperti itu. Nah, apa kalau kalau dipresentasikan juga yang korban pornografi, game online, video online, video online atau lain-lain berapa persentase? Kalau presentasi saya nggak bikin itu ya, memang random aja di sini. Dari yang data terkini lah yang hari ini sedang ditangani paling banyak Hari ini yang lagi, kira-kira yang sih kan hanya iya, 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 estimasi iya, ya ya, estimasi ya, bukan, belum iya, akurat iya, jadi mungkin pornografi bisa 50%, game online 20%, iya.
Sebenarnya ini kayak fenomena gunung es. Kita tuh nggak boleh ngelihat dari angka yang sedikit gitu tuh. Itu yang sedikit yang orang aware lah datang ke psikolog. Banyak kan di luar sana yang nggak mikir harus ke psikolog atau cari tahu. Ya nggak, kita harus mikirnya ke arah sana gitu. Jadi ya mungkin yang datang ke saya mungkin 10% lah. Ada yang hal-hal yang seperti itu. Kebanyakan sih memang karena saya concernnya ke anak-anak ya. Orang-orang mungkin taunya, oh Bu Nida tuh psikolog anak, jadi memang ini ditanganinya di anak gitu. Jadi itu hampir 80%-an tuh memang kasus anak dengan gangguan perkembangan. Nah, gangguan perkembangan itu macam-macam akibat apa penyebabnya. Bisa memang gangguan neurologis, developmental, gangguan neurodevelopmental, ada gangguan dari bawaan cacat lahir, kayak misalnya Down syndrome gitu ya, autis memang bawaan, dan juga gangguan perkembangan akibat stimulasi, akibat pola asuh. Nah ini, yang 80% tuh yang pola asuh. Salah satunya eh, tidak diberikan stimulasi yang tepat, diantaranya banyak yang dikasih handphone belum waktunya, gitu. efek digital Iya, iya, nggak bijak ya orang tua kasih itu. ya kasusnya mah yang beragam gitu ya. Iya, iya, iya. Contoh ya, yang saya lihat aja sekarang fenomena tuh gampang banget ya. Orang tua kalau ngasih makan anak tuh pasti sambil nonton. Ya nggak? Sering kan kita lihat di mana-mana pasti biar diam tuh nonton. Padahal ini ada gangguan nanti ke arah intraseptif. Jadi anak itu nggak akan bisa mendetek kapan aku lapar, kapan aku kenyang. Udah ya Pak, aku udah kenyang. Kapan ya? Laplep-laplep aja mamanya senang karena anaknya makan terus gitu. Tapi di sini yang nggak kita sadari, anak itu nggak akan aware, nggak akan nyadar kapan saya kenyang. Ujung-ujungnya apa? Obesitas. Kan kok aku nggak kenyang-kenyang ya, kok makan udah banyak nggak kenyang-kenyang ya. Kalau kan makan tuh nggak, udah berhenti sebelum kenyang. Ini itu nggak kedetek Pak. Nah itu hal kecil loh yang sebetulnya sangat sepele, yang itu dianggap sepele dan itu tidak jadi uh, uh, aware orang tua ya. Hal sepele doang loh itu. Kalau tapi dominan masih pelakunya Iya, 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 iya. walaupun terus dalam penanganan berapa lama tuh Bu yang paling cepat dan yang lama itu Kalau yang eh, cacat bawaan, misalnya dia punya masalah dengan handicap bawaan, kayak Down syndrome itu pasti selamanya ya. Karena autis gitu kan dia tidak bisa lepas dari proses pembiasaan perilaku. Memang sistem otaknya kurang lebih seperti itu. Kayak ADHD juga sama. Tapi biasanya kalau yang gangguan perkembangan akibat pola asuh itu sebenarnya nggak sampai, sebenarnya cepet asal di stop gitu ya, diberhentikan itunya, pengganggunya, virusnya itu di stop gitu. Contoh misalnya dia screen time, ya udah screen time-nya dikurangin, terus dikejarlah perkembangannya itu nggak lama, 6 bulan, 8 bulan, paling paling lama setahun tuh udah bisa catch up, udah bagus. Udah kayak anak normal gitu, udah bisa ngikutin. kalau pas keluar dari sini hotel di circle-nya Begitu lagi. kan sekolah kan ini Iya, mulai apa kan iya. jadi kan ke bawah lagi Kalau saya sih biasanya menyarankan orang tua untuk lifestyle anaknya oke ya. Jadi contohnya misalnya pola disiplinnya terus ya Bu gitu. Terus nanti selesai terapi tetap dia harus punya waktu yang untuk mengarahkan dia olahraga misalnya, dialihkan ke ini karena memang pindah sekolah itu harga lingkungan nah itu ya, ya sebetulnya dari perkembangannya udah nggak kelihatan, tapi kan masalahnya nanti di akhlak atau di eh, belajar, gangguan belajar, kayak misalnya konsentrasi. mudanya ya kan dengan pornografi gitu Iya, pas dewasa anaknya iya. itu Karena orang tuanya sekarang itu ya kebanyakan orang tuanya tuh gimana ya? Saya nggak bisa ngasih tahu. Jadi kalau kita melihat pola-pola orang tua dulu gitu ya, bagaimana saya dibesarkan. Bapak saya tuh
harus menekankan proses gitu. Gimana caranya prosesnya harus selesai. Gimana caranya Bapak saya menghargai proses. Jadi semua itu, iya, nah kan sekarang enggak ya, orang tua tuh kan yang penting hasil. Contoh aja misal, ada banyak yang request gitu, Bu Dida mau tes IQ ya, tapi minat angkanya segini. Itu banyak kok, tapi nggak aku kasih, karena aku kan ngapain juga. Kita nggak bisa, ya kita pegang integritas gitu loh. Kalau kita mau kan itu potret bagaimana eh, kita mendidik anak itu percaya pada proses atau hasil. Mau nggak aku harus punya syarat IQ. Iya, misal kayak gitu ya. Terus kan, nah, sementara untuk nulis IQ nambah 1 poin aja kan kecerdasannya harus sekian ya gitu. Kita nggak bisa, misalnya gambaran anak dengan IQ 130 ya pasti ngomongnya juga cas-cis-cus, prestasinya juga pasti tinggi, kemampuan critical thinking-nya juga tinggi, public speaking-nya juga pasti bagus. Kan itu nggak bisa dinilai hanya dengan angka. Kadang Banyak yang minta seperti itu. anak dia mau terus kalau dipikir, tapi dalam fase itu disuruh diam aja. Akhirnya kan dia jadi pendiam gitu. Apa itu? Kalau apa itu? Susah di sekolah ya ikutis gitu. Betul. Tapi emang gurunya Ya. udah diam. Ya lingkungan tidak mendukung, iya. Jadi pas kesananya tuh ya kayak Nggak berkembang, iya. 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 Jadi apa ya, yang kita ini kerja kolaborasi kok gitu, nggak bisa kita nyelesain sendiri, nggak bisa ini ya gitu. Eh, Dulu guru-guru zaman dulu itu benar-benar guru-guru yang memegang teguh moral. Makanya guru-guru kita tuh, makanya orang-orang Malaysia ya dulu banyak belajar ke Indonesia karena memang pendidikan Indonesia luar biasa gitu loh. Nah tapi kan menurun ya jauh lah. Jadi akhirnya kita bisa digital di guru kita guru salsa. salah satu gimana? Guru salsa yang viral. Oh iya 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 iya. Soalnya saya juga nggak terlalu ngikutin. Diprotes banyak tuh yang pinter gak lolos CPNS, kalau yang guru salsa viral keluar tuh Oh iya iya. Sekarang tuh kan gitu ya. Yang viral parah banget itu yang terkenal yaitu yang dapet gitu. Di Indonesia itu masih seperti itu. Nah, Cina narsis disorder. ya ya Cina itu sekarang sudah membuat sertifikasi untuk influencer. Jadi ada kompetensinya. Nah, kan kalau filmnya TikTok aja kan film Di iya, iya, iya. kalau Indonesia Enggak. Iya. Nah, disitulah kan kita butuh stakeholder ya. Di situ kan kita butuh orang yang punya wewenang untuk ngatur regulasi ini. Saat itu tidak diatur, ya udah negara rusak. ya filter sensor itu harus juga Iya, ya TikTok lah. Ya karena apalagi sekarang udah cerdasan buatan AI. iya. Ya Itu oke, nggak apa-apa. AI itu nggak apa-apa kalau menurut saya ya. Karena itu bisa membantu aja. Tetap core-nya sih orang anaknya memang harus punya critical maksud aku thinking. itu pemahaman apa yang kebangun awareness masyarakatnya yang menggunakan positif. Ya kan misal contoh kita lagi berdua nih ada yang motor waktu masukin aplikasi AI kau tahu jadi adegan apa gitu. Iya, Itu kan iya. sekarang yang lagi ramai banyak apa ya Aplikasi-aplikasi. yang FPI di medsos tuh aslinya kan orang yang duduk gini nih ada Mm-mm. karena aplikasi itu cuma kurang dari sedikit jadi Iya, seperti itu. adegan yang
Iya, Itu aja. Barangkali itu ya. Kalau ke anak-anak itu kuratif ya, iya, dan kita orang tua, tuanya harus betul, dilaksanakan. betul, betul, betul. Nggak bisa, ini memang smartphone ya Pak, smartphone, pinter gitu. Tapi yang ngegunainnya harus jauh lebih pinter. Gitu. Jadi kritis gitu loh. Pinter tuh kan kritis, ini tuh bagus nggak ya? Kalau nggak ya udah jangan deh. Nah ini kan enggak, semua diterabas saja. Itu ya, ibaratnya SDM Indonesia Naikin. itu tapi inti permasalahannya di SDM. Pendidikan. Pendidikan. pendidikan ya. Betul, saya setuju. Jadi misalkan ya ibarat pisau juga ibu buat masak Bisa positif ya. pakai, ya positif. Cuman Ya, kan, smartphone pun kalau digunakan hal-hal baik ya positif ya. iya. Jadi intinya gini, it's okay, nggak apa-apa ini masuk. Tetapi asal regulasinya jelas. Ya enggak? Mana yang nggak masuk, yang ini diblokir aja, aplikasi ini nggak boleh, aplikasi ini boleh, yang ini bagus untuk ini boleh, yang enggak. Seperti itu. Jepang tuh ya, konten TV aja diatur kok. Jadi berita-berita yang membuat stres itu enggak. Jadi kebanyakan kalau Jepang tuh kan alam, terus masakan, budaya, ya itu ya memang tenang. Tapi kan bayang nggak, mereka sehat dan maju-maju gitu. Nah kan seperti kita kan, ih, gemes gitu loh. Untuk yang misalnya smartphone yang Iya, nah tapi kan paham nggak sih, bukan masalah digandrungi atau tidak, bukan masalah diminati atau tidak. Itu diminati kalau yang memang nggak bagus ya ini aja kan gitu. Kita tuh kan yang penting viral, yang penting apa, gitu loh. jadi media kalau dari kamu walaupun nggak nyampe sejam sampai nggak ada yang nonton. Iya, bombastis. Tapi kan kembali lagi ya, moralnya itu kan gimana ya? Kita tuh nulis tuh buat buat dilihat siapa sih, buat dikenang siapa sih gitu. Tapi kan intinya apa hasil tulisan kita tuh berdampak ke depan atau tidak Jadi ya ibarat gitu. yang rating sekarang untuk Meriam Bellina statement kata Meriam Bellina zaman saya artis itu adu karya kalau sekarang tuh adu hati Iya, ya yang membantu mungkin pas Uya sama Mbak mm, iya, iya. Jadi, nah, Cina udah nggak boleh tuh flexing-flexing kekayaan. Karena apa? Ya memang berdampak nggak bagus loh, Pak. Akhirnya ya membuat orang untuk FOMO, membuat jadi pinjol, membuat jadi gaya hidup. kasih Iya, iya, cuan bukan iya. karya. Terus akhirnya kan nggak sehat ya seperti itu, membuat orang berlomba-lomba. Akhirnya pinjol yang ini. Mulai kan muncul coba lihat angka bunuh diri akibat pinjol berapa sekarang? Naik tajam. Ternyata mereka itu bukan cuma untuk produktif, tapi ternyata mereka untuk konsumtif. Butuh validasi gitu ya yang kemarin saya bilang di NPD itu. Ya butuh validasi. Buat dia tuh eh, eh, gaya hidup apa yang dia pakai tuh yang akan mengangkat gaya hidupnya dia. Ya apa mungkin usia SMA kan eksistensial Iya lagi, untuk validasi iya, iya. Makanya kan sebetulnya penting banget orang tua yang paham, penting banget. Sebetulnya saya tuh tahu ya orang tua tuh mungkin didikan masih yang dulu-dulu masih masih menerap ya. Tapi kan sekarang orang tua tuh juga nggak tahan Pak dengan gempuran informasi yang seperti ini dia kewalahan. mungkin Artinya ya orang harus tua dibantu. juga masih mungkin zaman dulu kan Iya, susah mungkin iya, mengakses iya, iya, informasi. iya. Tapi tidak banyak juga orang tua yang benar-benar ingin mendidik, tapi dia kewalahan karena gempuran virusnya tuh luar biasa gitu loh. Contoh ya saya tuh ngajarin anak gini gini gini, aduh kok gampang banget ya lihat dari luar kayak gini gitu. Dek jangan kayak gitu ya, nggak bagus. Itu kan butuh lama banget saya ngasih tahu ke anak saya. Tapi mama kok itu gampang ya, kok mama gitu?" Coba harus sekuat apa? Saya harus menghindar lingkungan sejauh mana?
Susah kan kalau seperti itu, gitu. Jadi butuh ibu yang stay di rumah, butuh ibu yang memenuhi keinginan anaknya, butuh ibu yang eee memvalidasi anak agar anak tuh bisa nerima nasihat ibu. Hah, sementara kalau ibunya juga sibuk dan lain-lain, repot. Nah, ibu menggambarkan sifat ibu ke anaknya seperti apa. Nah, ibu kan di sini mengobati bukan anak-anak ibu ya. Hmm, Ketika datang di sini dengan berbagai gejala kasus, iya, iya, tentunya kan mungkin emosi ibu pun bisa ke bawah. ya ujian kesabaran gitu ya. Dan Hmm, ibu juga ya, ke pegawai-pegawai itu agar yang mentalnya tidak ini juga gimana tuh cara. Masih saya lillahi ta'ala ya, maksudnya saya juga minta tolong sama Allah ya untuk bisa menyelesaikan ini semua peran-peran itu tuh dibantu banget sama Allah gitu. Karena emang ya mungkin salah satunya saya nggak boleh terikat sama orang. Mungkin nggak terikat sama institusi gitu ya. Karena dengan seperti itu saya fleksibel, lebih fleksibel. Mama jemput aku ya gitu loh. Jadi bisa bisa ngatur waktu lah ya gitu. Kapan saatnya anak saya butuh, kapan karyawan saya butuh gitu tuh. Tapi kalau saya terikat waktu kan saya susah. Salah satunya memang saya harus fleksibel. Dan itu tuh kan harus dibaca. Maksudnya kita tuh harus peka, baca kebutuhan mereka tuh kayak gimana gitu. Tapi sih sejauh ini ya memang eh, ada sistem yang mempersatukan kita. Misalnya kayak kita tuh ketemu setiap pekan untuk duduk bareng, ngobrol bareng gitu, dengerin tausiah misalnya apa itu kan bikin kita tuh jadi satu visi lagi. Tapi aku pas nunggu itu juga ada pegawai ibu apa ya bawaan sangat agresif untuk tarik sampai ke orang Iya, iya, iya. itu kan aku Effort banget. itu banget itu Mhm. kan apa ya kan pasti kesabaran itu benar-benar Diuji. diuji kan. Heeh. Ibu kan dari berbagai kasus dari berbanyak apa sangat banyak lah itu Mhm. ya cara ibu gimana ya makasih banyak gitu. Gimana ya? Ya tenang sih ya, maksudnya tenang aja gitu. Maksudnya Tapi pernah ada yang gitu kan mungkin hanya doang tapi sebetulnya ada yang lebih parah parah ada seperti apa. tantrum gitu ya. Tantrum tuh ngamuk-ngamuk gitu. Nggak terkendali, eh, ngamuk. Jadi karyawan saya juga sering Pak kena gigit, kena ludah. Sering, kita tuh sering dapetin yang kayak gitu. Tapi ya kita kan apa ya? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Saya juga ngerasanya biasa aja. Sering lah. Saya kena gigit, diludahi. Tadi Pak, cecet. Terus juga ada mungkin pola asuhnya di rumahnya tidak tepat ya. Jadi dia sering kena kekerasan dari ayahnya, entah kekerasan dari saudaranya gitu. Karena dia perilakunya begitu, orang tua. Mm, misalnya anaknya tuh memang kelewatan batas sehingga memancing emosi orang tuanya juga. Akhirnya kan dia nggak bisa dibetulin kecuali dikerasin. Biasa tuh pukul, sundut kayak gitu-gitu biasa. Jadi kan anaknya juga pas dibawa ke sini ya kita standarnya nggak begitu ya anaknya merasa seperti itu gitu. Yang gitu usia Biasanya anak-anak yang baru awal terapi, baru awal masuk terapi ya usia 3, 4, kalau 5, yang apa beranjak dewasa mau bikin sampai enggak. Dia udah lebih bisa meregulasi ya, tapi kan modelnya dia protes gitu. Modelnya ya awal-awal misalnya ibunya ngajakin konsul sama enggak bu nggak mau ya udah Bu, nggak apa-apa bu saya masih oke lah gitu ya anaknya nggak mau. Terus mungkin dianggapnya kalau psikolog itu dihakimi di ini gitu loh. Padahal kan nggak demikian ya. Sering kok, saya pernah kok apa eh kayak saya juga sekarang pakainya tuh gamis karena kalau pakai kemeja tuh diseret kancingnya rut jatuh semua. Pernah kayak gitu. Diludahin,
lagi lagi konsul anaknya kan emang nggak bisa diem gitu ya, ngamuk-ngamuk kayak gitu, kerudung diangkat, ada lah ya, pernah lah kejadian kayak gitu Pasti beberapa bohong. kali. Enggak ya, karena dia juga kan nggak sadar, anaknya lagi nggak sadar. Kan itu bukan ibu apa sih? Bukan gitu juga, bukan gitu juga, apa ya, Pasti karena udah terbiasa kali ya, kita juga tenang. Karena saya juga menganggap gini, kalau ngadepin anak yang tantrum, kitanya tenang. Karena tenang itu energi, jadi anaknya juga akan menyerap energi kita gitu. Jadi ya udah kitanya tenang, anaknya nangis mau tantrum kayak mau apa, kitanya validasi aja, jangan tinggalin. Oke, cari tempat tenang. Kan di sini banyak tempat tenang ya, misalnya ruangannya nggak ada barang, nggak ada apa, ya dudukin di situ, kita diemin, ruangannya kecil, kan banyak ya ruang kecil. Masukin ke situ udah tenangin. Oke, kita dengerin apa segala macem, gitu. Terus validasi perasaannya. Udah agak enakan, udah mau dipeluk, mau apa, udah nanti sembuh anak.